Halo teman-teman, ini adalah episode pertama Cerewetin Serie A. Sebelumnya gue bikin video membahas tentang Inter, namanya Cerewetin Inter, karena gue memang penggemar Inter. Cuma karena Inter bangke banget terlempar dari Liga Champions, gue sedih dan gue kehilangan bahan untuk ngobrol. Gue mau bikin video, selanjutnya gue mau bikin video Cerewetin Serie A. Jadi akan membahas pertandingan-pertandingan klub Serie A, tapi klub-klub besarnya aja. Ya Big Five lah atau Big Seven ya disebutnya, Magnificent Seven. Terus gue bingung, gue ngoleksi baju bola lumayan banyak, KW sih. Terus gue bingung klub Serie A kalau gue pakai Juve ntar dikira gue penggemar Juve, gue punya baju Juve, gue punya baju Milan. Yaudah gue pakai baju Serie A aja. Ini baju Serie A, baju Serie A lagi, baju timnas Italia tahun 2000, Combat 2000 dulu namanya. Sekarang Serie A posisi teratas Milan 27 poin, beda 3 poin dari Inter. Kemudian bawahnya Inter ada Napoli, cuma beda 1 poin dari Inter. Dan Inter lawan Napoli nih midweek ini, kesempatan Milan memperlebar jarak. Nah, gue bahas Inter lawan Napoli ada di Inter, gue taruh di atas ini. Gue kalau Inter, gue di Cerewetin Serie A nggak akan bahas Inter sama sekali karena sudah ada di video terpisah. Maaf ya, ada motor lewat, suara ini lewat ya, namanya juga amatiran. Kemudian AC Milan akan cuma lawan Genoa, klub yang ada di peringkat 19. Jadi gue yakin udah hampir pasti menang. Kemungkinan Milan untuk memperlebar jarak sangat besar nih. Jadi Milan sih gue pikir akan berharap Inter Napoli seri ya, biar mereka makin lebar. Karena kalau Napoli menang atau Inter menang ya mereka cuma jaraknya segitu-gitu aja. Dan kemungkinan memperlebar lagi karena Juventus akan berhadapan dengan Atalanta. Atalanta ini musim ini mungkin nggak segarang musim sebelumnya ya. Sekarang ada di peringkat 8, tapi ya poinnya juga cuma nggak jarak jauh, cuma 17, cuma beda 6 poin dari Juve, cuma beda 10 poin dari Milan ya. Untuk musim yang masih panjang tuh masih ada kemungkinan banyak peluang, banyak hal terjadi. Atalanta kemarin baru diterpa bukan isu sih, kalau udah udah banyak berita yang ngabarin Papu Gomez berantem sama Gasperini, star syndrome nih, kayaknya udah mulai belaga bintang. Papu Gomez kemungkinan dilepas di Januari. Wah udah deh, Atalanta habis deh. Papu Gomez tuh udah sentral banget, dia pusat permainannya Atalanta. Dan Inter butuh banget sebetulnya Papu. Enggak deh, Inter nggak butuh, orang udah terlempar di Liga Champions. Tapi gue rasa main di Juventus pun Papu Gomez masih kepake banget buat gantiin Dybala. Dybala lagi banyak dikritik karena nggak bisa nembus skuad utama kan. Dia gaya permainannya nggak cocok sama Pirlo ini. Gue kagum deh, si Juventus ini kalau main di atas kertas ditulisnya mainnya 4-4-2, tapi ketika main, jadi Juventus dengan skuad yang sama dia bisa main 4-4-2, bisa main 3-5-2. Jadi bisa tiba-tiba Danilo jadi back tengah, jadi 3 back, Danilo, Chiellini sama Bonucci lah katakan. Yang Danilo tadinya back kanan bisa jadi back tengah, terus Chiesa tiba-tiba jadi wing back. Jadi bener-bener, atau Kulusevski aja pernah jadi wing back. Jadi si Pirlo ini dia bisa, gue nggak tahu faktor Pirlo-nya apa faktor pemainnya yang bisa sebegitu fleksibel dalam skuad yang sama. Kan biasanya kan tim itu kayak Inter aja, si Conte goblok itu kan paling kalau nggak 3-5-2, 3-4-1-2, pondasi masih sama 3 back. Atau misalkan klub lain main 4-4-2 jadi 4-3-3 atau 4-3-1-2. Nah kalau si Pirlo ini dalam satu game dia bisa 4 back jadi 3 back gitu. Itu tuh entah kemewahan karena Pirlo-nya yang jenius atau pemainnya yang serba bisa. Kemudian Juventus akan berhadapan dengan Atalanta. Nah, menariknya walaupun pertengahan nanti Inter dan Juventus akan ketemu lawan berat dan Milan yang gampang, tapi nanti di akhir pekan Milan yang akan ketemu Sassuolo, Inter yang ketemu Spezia. Jadi ada kemungkinan klasmen yang sekarang ini akan balik lagi di akhir pekan karena dua-duanya menghadapi lawan gampang dan lawan yang sulit. Roma dan Lazio ini sekarang nggak ada di 5 besar. Roma di peringkat 6 dengan 21 poin. Roma tuh cuma beda 3 poin dari Inter dan cuma beda 6 poin dari Milan. Masih berpeluang banget. Fonseca bagus banget nih. Lazio-nya Simone Inzaghi yang dikabarkan mau ke Inter. Janganlah.
Itu nggak berkembang dari Conte. Walaupun bagus ya Simone Inzaghi bisa bawa Lazio sangat konsisten di 4 besar di beberapa tahun terakhir, tapi tetap bukan levelan Inter kalau mau ningkatin prestasi. Lazio dan Roma walaupun sekarang terlempar dari 5 besar, tapi dua-duanya konsisten main di Eropa loh. Roma masih lanjut di Europa League, Lazio juga masih melaju di Liga Champions. Jadi di liga mereka walaupun nggak 5 besar tapi jaraknya poinnya nggak terlalu jauh, dan di Eropa dia masih berlanjut. Hal yang nggak bisa dilakukan oleh si Conte goblok, pelatih bergaji 12 juta euro yang kepalanya cuma ditutupin wig, nggak ada otaknya. Terus apalagi yang menarik ya, Milan di Europa League akan lawan Red Star ya. Gue tuh berharap Juventus, Atalanta, Lazio, Roma, semua Milan semua melaju jauh di kompetisi Eropa. Biar apa? Biar tenaga mereka banyak terkuras, tapi nggak usah sampai juara lah. Juventus nanti cuma ketemu Porto, Atalanta ketemu Madrid, Lazio ketemu Munchen. Jadi Juve lah yang hoki banget ketemu Porto. Palingan Juve aja yang lanjut. Terus gue berharap semuanya lanjut, tapi kecuali Milan nih. Kenapa? Karena Milan lawan Red Star dipelatih oleh Dejan Stankovic. Nggak mungkin dong gue lebih milih Red Star menang lawan Dejan Stankovic. Kalau andai aja Milan lawan klub lain, gue pasti lebih milih Milan melaju ke babak berikutnya sejauh mungkin, tapi nggak sampai juara. Kemudian apalagi gue catat beberapa. Oh iya, kemarin Milan 2-2 lawan Parma. Theo Hernandez nyamain kedudukan, dia jadi wingback kedua yang nyetak 2 gol setelah Hakimi. Theo Hernandez gue liat memang bagus jadi back kiri. Gue rasa back kiri terbaik Serie A saat ini. Tapi waktu derby kemarin, kok Theo Hernandez kelihatan kacrut banget ya. Dia kan head to head, dibicarain sebelum pertandingan, head to head sama Hakimi, siapa yang terbaik. Tapi ketika main, Hakimi lebih banyak menekan. Theo Hernandez gak banyak maju ke lini pertahanan Inter karena dia sibuk jaga Hakimi. Tapi itu membuktikan bahwa Hakimi lebih berani, lebih sampai Theo Hernandez yang merubah gaya permainan, kan berarti Hakimi memang lebih kuat di segi kemampuan menyerang. Dan banyak banget duel Hakimi Theo Hernandez yang dimenangin Theo Hernandez. Jadi Theo Hernandez gue akui left back terbaik Serie A saat ini. Tapi kalau dibandingin sama Hakimi, masih jauh banget. Apalagi Hakimi ini masih musim pertama di Serie A loh. Theo Hernandez ini udah musim kedua kan ya. Dan yang jadi lebih gokil lagi kalau dibayangin, kedua pemain ini pemain Madrid, berasal dari Madrid, bukan pemain Madrid. Coba bayangin Madrid punya 2 back kanan dan kiri masa depan, tapi sayangnya ya kalau Hakimi nggak dipakai Zidane karena terlalu menyerang. Terus apalagi? Gua rasa sih gue udah catetin. Gua rasa sih udah segini dulu. Di midweek nanti ada 2 big match, Inter Napoli dan Juve Atalanta. Milan kemungkinan memperlebar jarak, tapi di akhir pekan nanti mungkin keadaan kembali menjadi sama karena Milan yang akan ketemu Sassuolo, sementara Inter ketemu Spezia. Untuk akhir pekan nanti videonya akan berbeda lagi. Gue akan coba setiap bikin video sebelum atau setelah pertandingan, jadi kemungkinan 3 hari sekali atau seminggu sekali. Demikian cerewetin Serie A. Gue berharap teman-teman, gue bikin ini bukan untuk menggurui, bukan sok-sokan, sebetulnya lebih suka karena gue lebih suka disebut ini ingin diskusi ya. Jadi bagi teman-teman penggemar Juve, Milanisti, Juventini, Laziale yang mau komen silahkan. Lazio gue dari dulu berharap Milinkovic-Savic ke Inter dan sekarang Luis Alberto aja juga bagus sih. Berharap komentarnya, kalau mau caci maki ya boleh, tapi selama nggak nyebarin COVID, gue lebih baik caci maki dibandingin lu semua ngasih gue COVID. Sampai di sini aja, ketemu lagi di cerewetin Serie A berikutnya. Bye bye, terima kasih banyak.